Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat berupa iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa menyaksikan untuk video ini dalam kajian kita insyaallah mengenai hadis arba'in an-Nawawiyah, sebuah kitab hadis yang kecil yang memuat 40-an hadis, atau lebih tepatnya 42 hadis yang ditulis oleh salah seorang imam kaum muslimin, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini merupakan karya atau salah satu karya besar dari Imam Nawawi yang beliau tulis. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sebagaimana dalam muqaddimah yang beliau tuliskan di Arba'in beliau, yaitu hadis-hadis yang mencakup pokok-pokok agama ini, dan hadis-hadis yang sebagian besarnya diambil dari hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, karena sebagaimana kita ketahui Sahih Bukhari dan Sahih Muslim telah disepakati kesahihannya oleh para ulama, Maka sampai dikatakan bahwa kesepakatan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim terhadap sesuatu bukan merupakan zon, bukan merupakan suatu dugaan, melainkan suatu ilmu. Para pemirsa sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian hadis kita, hadis Arba'in an-Nawawiyah, terlebih dahulu kita mengenal biografi dari penulisnya. Perlu diketahui juga bahwasanya Arba'in ini bukan hanya ditulis oleh Imam Nawawi saja, namun ada juga ulama-ulama sebelum beliau, sebagaimana yang akan dituliskan sendiri juga oleh Imam Nawawi dalam muqaddimah Arba'in beliau, bahwasanya sudah ada ulama-ulama sebelum beliau yang menulis Arba'in. Namun mengapakah atau apa alasan mengapa ketika kita menyebutkan hadis Arba'in atau Al-Arba'un, maka yang terlintas di pikiran kita adalah Arba'in an-Nawawiyah atau hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi. Insyaallah kita akan jelaskan di dalam biografi beliau. Jadi beliau, nama lengkap beliau Imam Nawawi yaitu Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain bin Jam'ah Al-Hazim Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Alamah Syekhul Mahzab. Dan beliau adalah salah seorang fuqaha atau ahli
fikih senior. Kunyah beliau yaitu Abu Zakaria. Kunyah ini adalah nama panggilan yang disandarkan kepada seseorang, biasanya berupa atau berhubungan dengan anak dari orang tersebut, atau juga hal yang dekat dengan orang tersebut. Contohnya dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kunyah beliau yaitu Abul Qasim. Beliau disebut atau dipanggil dengan kunyah Abul Qasim karena nama anak pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Qasim, ya, anak laki-laki. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 2 orang anak laki-laki, namun keduanya meninggal sewaktu kecil. Beliau memiliki 4 orang putri yang tumbuh dewasa, ya, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. 3 putri beliau, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kalsum, meninggal di masa hidup Rasulullah SAW. Kemudian Fatimah meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW. Kita kembali tadi ke persoalan kunyah. Jadi kunyah dari Nabi SAW yaitu Abul Qasim. Ya, diambil dari nama anak pertama beliau yang laki-laki yaitu Qasim. Ada juga kunyah yang tidak berhubungan dengan nama anak pertama dari seseorang. Contoh yang terkenal yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur ulama bahwasanya Abu Hurairah ini nama asli beliau yaitu Abdurrahman bin Sakhar. Ya, sebelum masuk Islam nama beliau Abdasyam, ya, Abdasyam. Namun diganti oleh Nabi SAW menjadi Abdurrahman. Kemudian mengapa beliau disebut sebagai Abu Hurairah atau dipanggil dengan kunyah Abu Hurairah? Karena kecintaan beliau terhadap kucing. Sampai disebutkan bahwasanya beliau selalu membawa kucing di dalam baju beliau. Ya, karena kedekatan beliau dengan kucing sehingga beliau dijuluki sebagai Abu Hurairah. Ya, sebagaimana kita ketahui sendiri, Abu Hurairah adalah termasuk 7 orang perawi hadis terbanyak, bahkan perawi hadis paling banyak, ya, sekitar 5.200-an lebih hadis yang beliau radhiyallahu anhu hafalkan. Nah, demikian juga dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi punya beliau yaitu Abu Zakaria, ya. Namun tidak berarti beliau memiliki anak, ya. Beliau rahimahullah wafat sekitar umur 45 tahun dan termasuk ulama yang tidak sempat menikah karena ajal menjemput beliau. Ala kulli hal, nama kunyah beliau yaitu Abu Zakaria. Ini merupakan sunnah dari Nabi SAW, itu kunyah. Demikian juga untuk wanita atau perempuan juga punya kunyah, ya, yang terkenal yaitu kunyah dari istri Rasulullah SAW yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha beliau memiliki kunyah Ummu Abdillah. Ya, nanti akan disebutkan di dalam Arba'in ini, ya, Ummul Mukminin
Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di hadis yang kelima. Jadi kunyah ini bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Umumnya berupa nama dari anak pertama, ya, atau sesuatu yang dekat dengan orang tersebut. Kalau di masyarakat kita biasa kita dengar dengan bapak atau ibu dari siapa, ya, dari nama anaknya. Kalau anaknya namanya Abdullah, ya, maka biasa dipanggil dengan Bapak Abdullah. Atau anaknya bernama Umar, ya, maka mamanya atau ibunya biasa dipanggil dengan Ummu Umar, ya. Ini salah satu contoh, ya, atau Ibu Umar, ya. Ini salah satu contoh dari masyarakat kita, ya. Sebenarnya sudah ada atau sering kita dengar di masyarakat kita, nah, cuma mungkin istilahnya baru kita dengar bahwa itu ternyata disebut dengan kunyah, ya. Baik, beliau rahimahullah lahir di Nawa, sebuah desa yang berada di selatan Dimash atau Damaskus pada tahun 631 Hijriah. Beliau tumbuh dan melihat tanda Lailatul Qadar ketika berumur 7 tahun, dan tanda-tanda bagusnya beliau, tanda-tanda bahwasanya beliau akan menjadi orang yang besar telah nampak pada diri beliau sejak kecil. Disebutkan oleh Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi, berkata, aku melihat Syekh ini, ya, yang dimaksud adalah Imam Nawawi, ketika berumur 10 tahun di Nawa. Saat itu anak-anak lain memaksa beliau, ya, untuk ikut bermain. Namun karena paksaan tersebut, beliau akhirnya, ya, lari meninggalkan teman-teman beliau yang mengajak untuk bermain, dan sambil menangis, ya. Namun yang istimewanya adalah beliau, ya, berlari sambil menangis dengan, ya, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Jadi beliau berlari meninggalkan teman permainan beliau karena dengan, ya, menangis sambil membacakan Al-Quran, ya. Kemudian disebutkan, ya, Syekh Yasin ibn Yusuf Al-Marfishi melanjutkan, beliau menghafal Al-Quran pada umur tersebut, yakni 10 tahun, dan jadilah Al-Quran itu sesuatu yang dicintai oleh hatinya. Ayah beliau, ayah Imam Nawawi, di sini dituliskan al-walad, ya, bisa berarti ayah, bisa juga berarti orang tua. Orang tua beliau atau ayah beliau biasa membawanya ke toko, namun, ya, aktivitas di toko tersebut atau jual beli di toko tersebut tidak menyibukkan beliau untuk membaca Al-Quran. Melihat hal ini, Syekh Yasin mengatakan, ya, atau melanjutkan ceritanya, aku mendatangi gurunya dan berwasiat kepadanya. Aku katakan, sesungguhnya anak ini, maksudnya Imam Nawawi, diharapkan menjadi orang yang paling alim di zamannya, yang paling zuhud, dan manusia atau banyak orang dapat mengambil manfaat darinya.
Maka guru Imam Nawawi mengatakan kepada Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi, apakah Anda ini seorang ahli nujum? Apakah Anda ini seorang tukang ramal? Maka aku mengatakan, Syekh Yasin mengatakan, bukan. Namun aku mengatakan ini berdasarkan apa yang Allah berikan kepadaku, atau apa ilmu yang telah Allah berikan kepadaku. Ini biasa disebut dengan firasat orang soleh, ya. Allah Ta'ala alam. Kemudian guru tersebut menceritakan hal itu kepada orang tuanya atau bapaknya, sehingga dia bersemangat untuk mendorong Imam Nawawi segera menghafalkan Al-Quran dan memperlakukan beliau dengan lembut. Pelajaran pentingnya di sini adalah kita lihat bagaimana masa kecil Imam Nawawi, sekalipun orang tua beliau tidak dikenal sebagai seorang ulama, namun beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat memperhatikan pertumbuhan anaknya. Kita lihat bahwasanya Imam Nawawi dibawa ke toko oleh orang tuanya atau oleh bapaknya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang tua, kadang membawa ke tempat kerjanya, kalau ada tokonya biasa dibawa ke toko. Namun ternyata bapaknya ini tidak menyibukkan anaknya ini dengan aktivitas di toko, malah membiarkan anaknya untuk menghafalkan Al-Quran, apalagi ditambah dengan berita yang disampaikan oleh guru Imam Nawawi tadi dari Syekh Yasin, sehingga orang tuanya makin bersemangat mendorong anaknya untuk menghafalkan Al-Quran. Catatan penting bagi orang tua, bukan hanya menyuruh anaknya atau mendorong anaknya saja untuk menghafalkan Al-Quran, tapi juga di sini dituliskan memperlakukan beliau dengan lembut. Diperlakukan anak kita yang menghafalkan Al-Quran dengan lembut. Tentu kita mengharapkan agar anak-anak kita nantinya menjadi keturunan yang soleh, apalagi ada keutamaan khusus bagi seorang anak yang menghafalkan Al-Quran. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya di hari kiamat kelak, orang tua dari penghafal Al-Quran akan diberikan mahkota yang cahayanya lebih terang daripada sinar matahari. Ini suatu hal yang sangat mulia. Orang tuanya mendapatkan kemuliaan disebabkan anaknya yang menghafalkan Al-Quran. Maka ini juga sebagai pesan untuk diri kami pribadi, jadikanlah anak-anak kita menghafal Al-Quran semampu mereka, sebagaimana yang kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada kita untuk menghafalkan Al-Quran, meskipun kita bukan lulusan pesantren atau agama, namun jangan menjadi halangan untuk menghafalkan Al-Quran, sehingga walaupun kita tidak bisa memberikan kebaikan yang begitu banyak kepada orang tua kita di dunia, namun setidaknya kita bisa memberikan hadiah terbesar yang membuat orang iri di akhirat kelak, yaitu mahkota yang bersinar, yang sinarnya
jauh lebih terang daripada sinar matahari di dunia. Ya. Semoga kita bisa menjadi penghafal Al-Quran. Ya, begitu juga dengan anak-anak kita dan keturunan kita. Baik. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, ketika usiaku beranjak 19 tahun, orang tuaku membawa ke Damaskus, ya, atau Dimash. Lalu aku tinggal di Madrasah Rawahiyah selama kurang lebih 2 tahun untuk mencari ilmu dan tinggal di dalamnya. Ya. Jadi selama kurang lebih 2 tahun itu, beliau rahimahullah ta'ala belajar di sana di usia 19 tahun. Di usia 19 tahun. Ya, usia yang mungkin saat ini, ya, bahkan ada yang menyebutkan 18 tahun. Usia yang mungkin, ya, saat kalau di zaman sekarang, ya, sudah lulus SMA, ya, jika ada biaya yang cukup, maka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan demikianlah yang Imam Nawawi, beliau, ya, tinggal di Madrasah Rawahiyah selama kurang lebih 2 tahun, di usia 19 tahun. Berarti di usia di tahun sekitar 650 Hijriah. Dan ada episode tersendiri atau ada kisah terkenal ketika disebutkan tatkala Imam Nawawi rahimahullah menuntut ilmu. Nanti kan kita jelaskan insyaallah. Beliau menunaikan haji ketika tinggal di sana pada tahun 651 Hijriah. Kemudian tinggal di Madinah Al-Munawwarah selama 1,5 bulan. Ketika itu wukuf di Arafah bertepatan di hari Jumat. Disebutkan bahwa tatkala beliau keluar untuk haji, tiba-tiba beliau terserang demam, dan ya, demam itu tidak berhenti sampai waktu untuk wukuf di Arafah. Namun beliau, ya, bersabar dengan hal tersebut dan, ya, tidak berhenti dari aktivitas, ya, ibadahnya selama di Arafah. Setelah beliau menyempurnakan haji, lalu kembali ke Dimash atau Damaskus. Kemudian di sini disebutkan, setelah peristiwa tersebut, setelah haji, Allah betul-betul mencurahkan atas beliau, ya, ilmu, sehingga nampaklah apa yang disebutkan Imam Az-Zahabi, ya, dalam Syiar A'lam An-Nubala, tanda-tanda kecerdasan dan kepandaiannya. Kita akan menyebutkan, ya, kisah yang terkenal dalam perjalanan menuntut ilmu beliau selama di Madrasah Rawahiyah. Ya, di antara kisah yang terkenal yang disebutkan tatkala beliau menuntut ilmu di Madrasah Rawahiyah, ya, disebutkan bahwasanya beliau sanggup menghafalkan kitab At-Tanbih, ya, hanya dalam waktu 4,5 bulan. Kitab At-Tanbih ini adalah kitab fikih. Kemudian menghafal kitab Al-Muhadzab karya Abu Hisab Asy-Syirazi di bulan-bulan yang tersisa dari ya, lama beliau belajar. Ya, beliau belajar di Madrasah Rawahiyah selama kurang lebih 2 tahun. Jadi setelah menghafal kitab At-Tanbih, beliau lanjut menghafalkan kitab Al-Muhadzab di bawah bimbingan guru beliau, yaitu Syekh Kamal bin Ahmad, ya, Syekh Kamal bin Ahmad. Kemudian kisah terkenal beliau lainnya ketika menuntut ilmu, yaitu beliau pernah dalam sehari memiliki 12
12 pelajaran. 12 pelajaran atau 12 dars yang harus beliau ikuti. Yaitu pelajarannya disebutkan di sini, yaitu 2 dars dari kitab Al-Wasit, kitab fikih karya Al-Ghazali, juga kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi, dan juga kitab Al-Lam dari Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kemudian Al-Jam'u Baina Shahihain, kemudian Usul Fikih, lalu Al-Muntakhib karya Fakhr Ar-Razi, dan majelis-majelis lainnya beliau yang kalau di total berjumlah 12 pelajaran dalam sehari. Berbeda dengan pelajaran kita, kadang di sekolah kadang ada 4 atau 5 mata pelajaran, atau di kuliah kadang 4 mata kuliah, itu pun sudah 1 hari dari pagi sampai sore. Namun lihatlah bagaimana kesungguhan Imam Nawawi dalam menuntut ilmu. Beliau sampai punya 12 majelis, 12 dars, 12 jam pelajaran untuk menuntut ilmu yang berbeda-beda. Bahkan dua majelis atau 2 darsnya itu untuk mempelajari fikih, Al-Wasit karya Al-Ghazali. Maka jadilah beliau apa yang dikenal oleh hari ini, atau bahkan pada zaman beliau sebagai mujtahid mazhab. Di zaman beliau yang terkenal hanya 2 mujtahid mazhab, yaitu Ar-Rafi dan Imam Nawawi sendiri. Sehingga kalau kita merujuk ke kitab-kitab fikih Asy-Syafi'i, karena beliau bermazhab Syafi'i dan menjadi mujtahid mazhab di mazhab Syafi'i, maka kita akan melihat 2 nama ini, yaitu Ar-Rafi dan An-Nawawi. Bahkan kalau ada yang perselisihan pendapat dalam mazhab Syafi'i antara Ar-Rafi dan An-Nawawi, lebih dipilih pendapat Imam Nawawi dalam kitab-kitab beliau. Baik. Kemudian semua yang kita sebutkan tadi, bahwasanya beliau meninggal di usia yang sangat-sangat muda, yaitu usia 45 tahun pada tahun 676 Hijriah. Disebutkan bahwasanya ketika ajal beliau sudah dekat, beliau pergi ke Kairo untuk menziarahi makam Imam Syafi'i. Namun ketika beliau melihat lokasi pemakaman Imam Syafi'i, tiba-tiba Imam Nawawi berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan menuju makam Imam Syafi'i. Ketika ditanyakan, "Mengapa Anda tidak melangkah maju? Mengapa Anda tidak melanjutkan perjalanan Anda, wahai Syekh?" Maka Imam Nawawi menjawab, "Kalau saja Imam Syafi'i masih hidup, niscaya saya akan berhenti hanya dengan melihat rumahnya." Bagaimana penghormatan beliau terhadap seorang imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i. Kemudian beliau pulang tanpa diketahui seorang pun dari keluarganya. Lalu beliau mengembalikan kitab-kitab yang beliau pinjam dari orang lain. Beliau mengunjungi kuburan para gurunya, mendoakan mereka seraya meneteskan air mata. Kemudian juga mengunjungi sahabat-sahabat beliau yang masih hidup dan berpamitan dengan mereka.
Selanjutnya beliau melakukan safar ke Nawa, ke kampung halaman beliau. Lalu di sana beliau menderita sakit hingga meninggal pada malam Rabu pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah, dan beliau dikebumikan di sana. Sebagaimana yang kita sebutkan, beliau meninggal di usia yang cukup muda. Namun ya, Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup beliau karena kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Ya, satu kisah lagi yang terkenal ketika beliau menuntut ilmu adalah selama beliau menuntut ilmu di Madrasah Rawahiyah, ya, beliau tidak pernah meletakkan punggungnya untuk tidur. Ya, beliau ya, senantiasa duduk ya, untuk membaca, mengulang pelajaran, dan menulis kitab. Dan kalau beliau ya, tidak bisa lagi menguasai dirinya atau sudah sangat mengantuk, maka kan beliau akan tertidur ya, sambil ya, duduk ya. Ya. Kalau Anda lihat di kitab Riyadhus Shalihin karangan beliau ya, bahkan di situ disebutkan adab-adab tidur ya, adab-adab tidur, bukan adab-adab tidur. Namun ya Imam Nawawi sendiri ya, ketika menuliskan itu, wallahu taala alam, ya, tidak tidur namun tertidur ya. Tertidur karena ya, rasa kantuk yang sangat menguasai beliau ya. Tapi karena seharusnya seorang penuntut ilmu ya, ya, sibuk menuntut ilmu ya, memanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin untuk menuntut ilmu. Baik, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari biografi ringkas beliau ya. Kami hanya menyebutkan poin-poin penting saja ya, dari perjalanan beliau. Dari 45 tahun umur beliau yang singkat, namun beliau menghasilkan karya yang luar biasa yang dikenal oleh hari ini, yang bukan hanya satu tapi banyak karya fenomenal beliau. Arba'in Nawawiyah ya, Riyadhus Shalihin ya, kitab Al-Azkar yang berisikan doa ya, dan zikir dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, Minhajut Thalibin, kitab fikih yang biasa dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia, dan masih banyak lagi kitab yang lainnya ya, salah satunya juga Syarah Sahih Muslim ya, Syarah Sahih Muslim ya. Syarah Sahih Muslim beliau, Minhajul fi Syarah Sahih Muslim, adalah syarah Sahih Muslim yang paling terkenal. Demikian kayaknya seorang muslim yang memanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya, menghasilkan karya yang luar biasa. Kalau kita ditanya hari ini ya, di umur 45 tahun misalnya ya, karya-karya apa yang sudah kita hasilkan, atau satu karya apa yang sudah kita hasilkan membuat orang ya, menjadi amal jariah bagi kita, maka ya, mudah-mudahan kita bisa menghasilkan karya tersebut ya, menjadi amal jariah bagi diri kita. Demikian yang bisa kami sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Ini sudah panjang, lebih dari setengah jam. Semoga ya, apa yang kita saksikan di video ini bisa kita ambil pelajaran, dan juga kita bisa sampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa mendapatkan pelajaran dari video ini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.